Terima kasih Bapak Ketua. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 8 DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mengawali pertemuan ini, pertama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang dan Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat, saya sudah mencetak 21 juta ganda bisa dilihat per daerah. Saat ini saya membawa ada 25 kontainer yang sudah kontainer box 1 meter kali 1 meter yang sudah kami cetak. Kemudian yang 10 masih dalam proses. Jadi monggo kalau mau dipersani. Jadi yang jelas seperti tadi yang kemarin saya sampaikan. Jadi data awal itu di DTKS itu ada, tolong datanya ditampilkan. Ada 100 juta lebih data awal. 190 juta di DTKS. Kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data DTKS. Karena apa? Karena ditemukanlah oleh BPKP. Jadi kalau kami ke tempat tersebut itu adalah konsultasi, Pak, terhadap temuan BPKP yang ditemukan. Karena sempat, mohon maaf Pak, saya juga dimarahi oleh BPKP. Saya juga dimarahi oleh KPK karena dikira saya tidak mengerti, karena memang saya tidak mengerti saat masuk. Setelah itu jadi rekapannya, itu adalah temuannya di BPKP, terdapat 3.800.000 sekian data NIK dan KPN penerima bansos yang tidak valid. Ini temuan BPKP. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK sama. Ini temuan BPKP. Temuan BPK terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta. Nanti kami akan serahkan Pak presentasi saya. Ini adalah summary dari BPK, BPKP dan KPK. Kemudian itu BPK itu menemukan, memeriksa. Bahannya itu penerima manfaat atau data keseluruhan tadi, Bu? Mereka forensik, Pak. Setahu saya mereka forensik. Jadi mereka, kalau yang 2020, mohon maaf saya tahu pemeriksaan BPK, karena yang sebelumnya saya nggak ngerti, Pak. Saya tidak tahu, ini adalah temuan 2020. Nah, mereka forensik, Pak. Setiap pencairan, itu mereka forensik, mereka punya ahli IT. Dan inilah yang sekarang saya kerjakan. Jadi mereka forensik, penerima ini kemudian dikaitkan dengan data kependudukan, dikaitkan dengan data NIK, akhirnya ketemulah seperti yang saya temukan persis. Jadi ini data mereka nemukan tiap tahun, sedangkan saya forensik yang 100 berapa ya datanya? Artinya tiap tahun mereka yang dapat bantuan, iya, kan, Bu? Iya, Pak. Nah, sekarang kita tidurkan data ini, berarti tadi kata Pak Marwan, nanti yang terima siapa kalau kita pasang? Bukan, Pak. Datanya DTKS itu 190 juta, Pak. Jadi bukan data DTKS, tolong Bu, ini kita dialog aja, Bu, ya, biar enak ya, Bu, ya. Iya, silakan kalau anggota gini loh, Bu. Bu. Iya. Kita sebetulnya senang karena kita juga bertanya tentang itu. Orang kita ketemukan di lapangan, yang kita pertanyakan, Ibu sudah tidurkan data 21 juta. Kita nggak tahu 21 juta itu data mana. Ya, Pak. Yang kita urus, Bu, karena anggarannya kita setujui, 10 juta keluarga PKH, 18,5 juta BPNT, 9 juta BST. Bukan, ya,
Tapi Ibu masih salurkan ini, April Mei masih Ibu salurkan. Nanti saya jelaskan, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai Ya, menjelaskan. silakan Bu. Jadi data DTKS awal kondisinya seperti ini Pak. Jadi data kondisi awal itu 190 juta di DTKS. Nah kemudian data BPNT di dalam DTKS yang 193 juta itu ada 19 juta penerima BPNT. Ada penerima BST 10 juta 600 sekian. Ini data awal. Kemudian ada PKH itu 56 juta sekian, 818 ribu, 12 ribu sekian. Ini pengurus kalau PKH. Kemudian di situ saya gabungkan, kemarin saya sudah sampaikan. Jadi kenapa Pak? Kenapa daerah mengusulkan, Bapak mengusulkan? Itu ada 40 di Kementerian Sosial. 40 data. Jadi ada data DTKS, ada data BPNT, ada data PKH, ada data BST. Sendiri-sendiri datanya. Nah, yang diterima usulan dari daerah itu ke DTKS, tidak connect dengan 30 tadi. BPNT, PKH, dan BST. Kemudian saya jadikan satu. Karena tadi sepakat dengan Bapak, bahwa satu data itu DTKS. Kemudian kita gabung. Kemudian setelah itu kita padankan dengan Dukcapil. Dari situlah ketemu Bapak. Dari situlah ketemu kami. Jadi yang dapat diterima sekarang, yang new DTKS, itu masih yang kita forensik karena tidak padan. Jadi ada yang nicknya tuh 0000, ada nicknya 999, ada yang... Kembali saya tanyakan Bu, itu terima itu? Enggak, enggak. Enggak terima bantuan? Enggak. Nanti Nah. saya pilih di sini Pak, sebentar, saya pilih di sini. Enggak, gini. Enggak, Pak, ada yang penerima Samsudin gini, manfaat. Nanti saya sebutkan. Kata Bu Risma ini kan ditegur terus nih Kemensos dari BPKP, KPK sama apa tadi satu lagi itu, Kejaksaan lah ya, karena selalu ada temuan banyak, nicknya sama, namanya sama itu loh. Nah, makanya ini mau kita kejar ini, yang Ibu tertibkan ini penerima bansos, penerima manfaat atau di luar atau di TKS-nya itu gitu yang mau ditertibkan itu loh. DTKS pertama Pak, karena kita harus tertibkan data DTKS dulu. Kemudian setelah data DTKS, kemudian ketemulah ini Pak, ada karena tidak ada setelah kita gabung. Atau gini Bu, pertanyaan sederhana saya Bu, ini kan ada penerima 18,5 BPNT, 10 juta PKH, 9 juta BST, totalnya kan 37,5 juta penerima. 2021. Hah? Tahun 2021. Tahun 2021. Nah, kalau kita sederhananya kita kurangi 21 juta, sebenarnya yang bersih itu kan cuma sekitar 16 juta, Bu. Bukan Bukan Pak. seperti itu? Bukan seperti itu. Silakan Bu kalau gitu, Bu. Coba Bukan lagi, Bu. seperti itu Pak. Enggak, ini supaya teman-teman ini belum- Bu, kita giring dulu nih Bu. Ya. Saya belum jelaskan tadi Pak. Saya belum selesai menjelaskannya. Nyun sewu. Sekali lagi, saya belum. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan begini Pak, 4 data. Ketemulah data yang tidak jelas nick, alamat, nicknya 00 gitu, itu kita hapus karena tidak ada nama juga tidak ada begitu. Nah, ini tinggallah selisih 155 juta. Kemudian kita masuk ke new DTKS. Ke new DTKS itu yang saya buat SK-nya itu 138 juta 425 ribu, itu yang sudah padan Dukcapil. Nah kemudian kita masuklah ke data yang sudah salur. Tolong data salurnya, tolong data salur. Nah data salur itu ini Pak, sorry, 5 mana ya totalnya? Ya, 52 juta ini yang salur. Yang sudah menerima bantuan, ini udah clear Pak. Sudah clear dengan data, jadi tadi Pak 150 juta.
kita koreksi NIK-nya tinggal 155 juta. Kemudian kita koreksi lagi karena Pak, kita kan sesuai dengan permintaan dari Bappenas, kita harus membuat 160 juta jatah. Saya nggak berani nangkan Pak, karena ini yang 138 juta itu sudah pada NIK. Nah, kemudian dari situ 138 juta ini kita masuk ke yang salur, tinggallah 52 juta ini. Nah, itulah yang terdiri dari 18 juta BPNT, kemudian PKH, kemudian 10 juta BST, itu Pak. Ini kalau saya mungkin sederhana aja Bu, pertanyaan saya itu Bu. Oke, itu kita paham Bu. Artinya Ibu membersihkan data dari keseluruhan global data, akhirnya ketemu yang bersihnya kan 52 juta. Itu sekian. Nah, pertanyaan yang di publik itu gini Bu. Kan yang dinarasikan 21 juta penerima manfaat, seolah-olah selama ini terima semua. Nah, yang pertanyaan saya Bu begini Bu. Dari 21 juta itu berapa banyak selama ini diterima Bu? Data yang menerima. Jadi begini Pak. Jadi ada yang satu orang itu nerima, kemarin saya tunjukkan. Selamat itu nerima 39. NIK sama nama sama. Itu kita ambil satu. NIK Selamat saja. Sekarang ini yang kita bersihkan ini, yang 37 itu kita tidurkan. Kenapa saya istilahnya tidurkan? Itu karena Pak, kalau dihapus tadi sesuai saran Bapak, saya khawatir nanti kalau software ini tidak mencakup, kemudian dia tiba-tiba keluar tanpa kita bisa kontrol. Tapi kalau ditidurkan untuk membangunkan itu ada SOP-nya. Namanya kalau di IT itu Pak ada namanya proses di mana kalau ada membuka data ini harus melewati mekanisme tertentu di IT seperti itu. Jadi kenapa kemudian sekali lagi Pak, ini yang double tadi, ada yang Nurhayati, ini contohnya ini siapa ya? Itu ada kita bawa 25 kontainer. Bu, ya. Ini tidak, kita mendukung ini, bahwa double-double ini kita dukung dibersihkan. Tapi gini loh Bu, kita ini salah paham, masyarakat juga salah paham. Karena yang kita urus, sesungguhnya 10 juta keluarga PKH, 18,5 BPNT. Tapi sebetulnya penerima BPNT itu penerima PKH loh. Ya, boleh, benar, artinya betul. hanya tambahannya 8,5 juta sebetulnya. Betul, kami sepakat itu. Jadi 18,5 juta. Betul, kami ditambah sepakat 9 itu. juta. Betul. Artinya itu hanya 26 juta. Kalau Ibu ketemukan 21 juta, maka bukan Pak, di luar itu. Loh, orang nggak tahu, Bu, kita nggak tahu. Nah, makanya saya jelaskan, Pak. Gini Bu, enggak, makanya gini Bu, salah ini persepsi clear, ini Bu. karena ini ada akibatnya dengan anggaran 2022 Bu. Jadi yang saya kejar itu sebenarnya berapa orang yang double, berapa banyak yang double terima, atau yang berapa banyak yang NIK-nya tidak benar, yang terima loh Bu. Kalau yang 138 juta itu Ibu bersihkan bagus, tapi yang selama ini dikasih terus tiap tahun, ya kan, ternyata ini nggak tepat sasaran gitu loh. Namanya double, NIK-nya double, tapi disalurkan terus, itu berapa banyak? Dan itu nggak boleh kita salurkan, artinya berakibat dengan anggaran. Kecuali kalau datanya sudah bersih, kita alihkan ke yang berhak nerima. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih, berapa kerugian negara nih sebenarnya, Bu? Ya kan, kalau mau jujur ya, Bu? Kan tadi kata Ibu ada nama Yuni, NIK-nya banyak. Kok habis duitnya? Ini Himbara yang bermain atau siapa bermain di lapangannya? Kan gitu pola pikir kami loh, Bu. Ya kan? Karena dianggap anggaran habis, ternyata ini bermasalah data itu yang, dan itu banyak 1 juta itu loh. Silakan Pak. Sebentar Pak Maman. Ini artinya begini, ini kesalahan persepsi. Ini yang dibicarakan yang lain ngomong dulu. Persepsi. Ini persepsi dulu. Enggak, kayak Maman dulu. Sini dulu. Hah? Sini penting nih. Ya ntar dulu, habis itu Pak Marwan ntar dulu. Biar tambah lengkap. Oke. Terima kasih. Pimpinan dan Bu Menteri serta jajaran. Jadi kalau mengelola negara itu Bu, bukan sekedar niat baik Bu. Tidak cukup niat baik. Niat baik Ibu itu kami dukung. Tetapi sekali lagi,
menuju the good governance itu tidak sekedar niat baik. Ada kepatuhan kita kepada konstitusi yang melahirkan regulasi, ada juga manajerial yang bagus. Yang pertama, kita harus setuju dulu bahwa ada rapat di mana DPR menyetujui. Ada kesepakatan di sana soal 34 juta keluarga. Lalu ada data yang dilaporkan oleh Kemensos sendiri kepada DPR RI. Nah, dari yang disepakati dan dilaporkan itu menimbulkan pertanyaan bagi kami. Sebenarnya, dalam bahasa Pak Marwan itu, kita lagi ngurus data yang ini nih, yang sudah disepakati dan Ibu laporkan. Niat Ibu untuk membereskan data ini, di Komisi 8 sudah ada Bu panjanya tentang verifikasi data gitu. Makanya, data DTKS yang ditidurkan tersebut, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak berpengaruh terhadap penyaluran yang telah dilakukan selama 2 bulan terakhir? Maka pertanyaannya, yang pertama, data DTKS yang ditidurkan tersebut dari data yang mana? Tidak perlu dari data DTKS yang keseluruhan. Kita ngomong yang ini aja, yang disepakati oleh DPR dan yang dilaporkan. Itu. Yang kedua, kenapa data yang telah ditidurkan tersebut tidak mengurangi realisasi penyaluran bantuan? Karena kami menerima juga dari Ibu tentang yang dilaporkan. Pak Marwan tadi udah detail tuh, malah ada kelebihan yang 9,2 itu. Kalau ada kelebihannya itu dari mana duitnya? Kok kita nggak tahu DPR RI gitu. Nah, seperti itu. Keempat, seluruh pergeseran anggaran, realisasi dan sebagainya itu mau tidak mau sesuai amanat MD3 itu harus sepengetahuan DPR RI. Jadi sekali lagi Bu, yang kita persoalkan bukan soal Ibu membersihkan, membereskan dan sebagainya. Yang kita pertanyakan itu aja. Bahwa apa yang telah disetujui dengan DPR dan apa yang dilaporkan Kemensos kepada DPR itu harus sinkron dengan laporan keluar publik soal yang 21 juta data yang ditidurkan itu. Jadi kami tidak ngurus yang ratusan juta dan sebagainya. Yang kita pikirkan bagaimana yang kita setujui itu efektif dan membuat apa yang Ibu niatkan itu menjadi qasdus syai' muqtaran bifi'lihi, bahwa niat tidak sekedar niat tetapi harus diimplementasikan dengan good governance yang transparan, akuntabel dan juga lapor kepada DPR RI. Itu aja Bu semua yang kita inginkan. Bentar Bu ya, Ketua Marwan dulu. Baik. Bu, kita ini tidak usah bicara hal-hal lain. Kembali lagi yang sampaikan ke Maman, ya yang kita sepakati ini saja. Jadi kalau kasihan loh teman-teman yang di Kemensos ini, seolah-olah ya menyetujui atau data-data palsu. Jadi kira-kira di 2020 kita sudah menemukan yang tidak bisa disalurkan oleh Himbara BPNT itu, maka dikurangilah dari 17,5 juta menjadi 15,2 juta. Itu di 2020. Karena ada temuan BPK, kesepakatan kita di sini dikurangi itu karena ada 32 miliar, lupa saya angkanya, itu mengendap di Himbara karena tidak tersalurkan. Akhirnya hitung-hitungan kita di sini sudah, kalau begitu BPNT berkurang menjadi 15,2 juta keluarga. Tapi kan itu keburu pandemi menjadi kembali lagi 20 juta. Lah, seperti itu kan bisa dihitung Bu. Kesepakatan kita 17 menjadi 15, itu ada angkanya dari sepakatan. Ini Ibu mengurusi yang lain, seolah-olah teman-teman di Kemensos dan di DPR ini menyetujui yang fiktif. Padahal Ibu bicara lain, DTKS. Lah, kalau Ibu bicara tadi sebetulnya mengenai DTKS, Ibu harus lengkap menyampaikannya, kan belum berubah peraturannya. DTKS itu ada desil 1, desil 2, desil 3. Di desil itu mana yang menerima bantuan sosial? Yang menerima inilah yang dilaporkan. Perbaikan data yang di sana yang tidak berakibat ke anggaran. Ngapain Ibu cuap-cuap? Seolah-olah Ibu sudah menyelamatkan anggaran, tapi enggak. Ibu masih salurkan saja ini. Saya mungkin bisa jelaskan, Pak. Silakan Bu Menteri. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan kami. Saya harus jelaskan. Pak. Jadi kenapa kemudian saya keluarkan ini? Sebetulnya bukan insya Allah tidak ada, yang data salur tetap kami amankan salur, Pak. Tapi bahwa data double atau ganda yang dia memang ganda jelas, itu datanya yang kita hapus, tapi induknya, jadi kayak Slamet, itu sudah kita cek.
Selamat itu dapat 39 dengan nik yang sama. Namun dia sendiri malah nggak terima. Seperti itu case-nya. Jadi kemudian karena sekali lagi banyak Pak, saya harus sampaikan. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden. Ini semua. Jadi kemudian akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus. Karena nyon sewu Pak, sekali lagi banyak sekali yang seperti itu. Jadi kenapa kemudian saya beranikan sendiri yang double memang kita kemudian hapus dan kemudian kita launching. Jadi tidak ada niatan saya melaporkan atau apapun, tidak ada. Tapi bahwa saya ingin bahwa data ini harus kita amankan, karena bukan tidak mungkin, Pak, dan ini sudah saya laporkan juga Pak Presiden. Bu, yang nekan Ibu itu siapa, Bu? Ada Pak, mohon maaf. Ya enggak, ini kan kita Mohon maaf, yang diberi Pak. amanah oleh rakyat harus tahu juga. Dan ini kan kita, gini loh Bu, kita ini termasuk yang tertuduh loh Bu. Tertuduh artinya DPRD menyetujui. Saya mohon maaf kalau memang itu. Saya mohon Enggak, maaf. bukan, oleh publik, kita Ya. ini seolah menyetujui data fiktif, tapi anggarannya disalurkan loh Bu. Dan itu Enggak, triliunan. saya loh. akan klarifikasi, bukan itu. Sebetulnya saya tidak pernah ngomong begitu. Saya demi Allah tidak pernah ngomong begitu. Ketua, Tidak jadi ada Bu Menteri mohon niatannya. maaf, Bu Risma harus yakin bahwa kami ini sangat mencintai Ibu. We love you full, Bu. Garis bawahi. Nah, saya sebagai mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, tahu persis betapa kemiskinan di depan mata kita harus diselesaikan. Tapi dengan cara yang baik, sesuai konstitusi, sesuai regulasi. Saya tahu Bu, yang menekan Ibu siapa, saya tahu kemana arah data ini, duitnya ngalir dan sebagainya. Dan itu tidak penting banget buat kami, karena di Komisi 8 kami sudah tidak ada kubu-kubuan, yang ada adalah bagaimana kemiskinan ini diselesaikan. Ya. Maka menurut saya, ini sekedar ini aja Bu, nasihat saking cintanya kami kepada Ibu, tolong bekerja itu berdasarkan konsultasi semua, musyawarah. Baik, baik, Sehingga saya akan... dua aja Bu, mana data yang disepakati oleh DPR, disetujui oleh DPR, mana data yang Ibu telah sampaikan, itu aja tinggal dijelaskan. Baik. Soal nanti kita ingin membongkar bagaimana soal data ini menjadi sangat Ya. sulit, itu nggak usah di sini Bu. Kita bisa ngobrol di ruang-ruang ilmiah, kita bisa ngomong dan sebagainya. Ibu sebagai Menteri Sosial, ngurus aja yang sekarang kita sepakati di DPR, kita selesaikan. Kalau ini kita berhasil, maka kita bisa menaikkan kembali target-target kita, sehingga dengan kesimpulan Ibu seperti ini bahaya Bu. Komisi 8 bisa untuk tidak memberikan anggaran, paling tidak hilang 21 triliun akibat data ini, dan itu saya kira sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, karena Komisi 8 dari awal menganggap bahwa Kemensos adalah garda terdepan. Kalau ingin mengatakan, inilah loh wujud bagaimana kita ingin mewujudkan cita-cita the founding father kita. Makanya Ketua Komisi selalu memberikan, ini soal sederhana, satu soal komunikasi, soal kita komunikasi, soal regulasi, itu aja ini patuti. Jangan sesuatu yang terlalu melambung untuk dalam bahasa fikih itu loh Bu, malah yadruku kullu la yadruku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau Bu, jangan lalu membiarkan yang sesuatu ini hari ini kita udah lakukan. Jadi begini Pak. Itu aja Bu. Ya, saya sampaikan. Jadi saat kita menggabung 3 data itu Pak, disitulah kelihatan Pak. Disitulah 40 data. Jadi ada DTKS, PKH, kemudian BPNT. Kami sepakat bahwa BPNT, penerima BPNT, PKH. Bahkan kemarin saya secara eksplisit laporkan ke Pak Presiden. Pak, yang PKH yang terima 900.000, apakah masih dapat BPNT? Iya Bu. Tetap jadi saya gandengkan. Jadi mungkin Pak, kita akan bicara detail. Mungkin bukan di sini memang. Saya akan tunjukkan bagaimana detaileringnya. Detaileringnya kenapa? Enggak, gini Bu. Gimana? Gini, Bu. Ini tadi kan pernah kita ngurangi anggaran Bu. Yeah. Dari apa namanya? Iya. 17 menjadi 15 Yeah. Bu. Nah, maka tadi saya tanya, dari 21 juta itu berapa yang benar-benar bermasalah yang sudah diberikan Bu?
Yang 2000 Kan nggak semuanya ya. terima kan, karena Ibu kan global 21 juta. Dari 21 juta ini yang terima itu berapa Bu yang bermasalah? Jadi Pak, kemarin sejuta, kita apa 2 juta forensik, gitu? kami rutin rapat, saya terus terang juga takut Pak melihat data ini. Kita rutin rapat bulanan dengan BPK, KPK tiap per bulan. Karena kita juga meminta masukan yang meninggal dan sebagainya. Tapi bahwa sebetulnya mereka terima semua, hanya yang ganda saja yang kita hapus. Makanya kami masih punya ruang, Pak. Ruang untuk usulan baru. Karena kemudian yang ganda itu kita hapus. Nah, sehingga, tapi nama misalkan Nur Hayati, dia tetap terima. Hanya misalkan yang dia 6, itu yang kita hapus. Begini saja loh Bu, sederhana Berapa banyak saja. Bu perkiraan Bu? Pak Ketua, Apa, Pak? sederhana saja. Ya. Dari 21 juta ini, supaya clear ya, Ya, 21 juta ini berapa yang berada penerima PKH yang 10 juta? ya. Dari 21 juta ini berapa yang berada di BPNT? Dari 21 juta berapa yang ada di BST? Ya. Supaya gampang kita. Baik. Kalau urusan memperbaiki data jangan dicampur aduk dengan anggaran yang kita setujui. Ini kan orang seolah-olah menganggap dari yang kita setujui ini 21 juta tidak valid, bermasalah. Sementara datanya. Ibu salurkan terus. Ya, kita lihat Pak datanya. Tolong dikeluarkan. Disalurkan aja. Jadi misalkan BPNT itu berapa yang bermasalah gitu loh. Ya. PKH 10 juta itu berapa yang Ya. bermasalah Bu? Ya. Irisannya gimana? Nanti kan ketahuan nih. Pak Ketua, kita jangan menyebutkan sudah bermasalah selama belum diverifikasi oleh Kemensos itu tidak berhak. Hati-hati loh Pak. Ini kan Jadi versi nanti- Bu Menteri, makanya kita kejar dulu. Enggak, tiba-tiba nanti ada data itu cuma karena kebobrokan data di Kemensos, dia seharusnya dapat, tidak dapat, dia protes, tiba-tiba pendatang baru dikasih ke dia. Ini politik Pak Ketua, jangan main-main masalah data ini. Kita kejar dulu Pak saya Eskan. Ini menganggap yang itu. penerima, yang 10 juta PKH. Ini baru dugaan. Kita harus Iya. verifikasi gitu. Lo kan dibilang bermasalah ditidurkan, udah ditidurkan oleh Bu Nah, Menteri. itu. Makanya kita kejar dulu yang Nah, ditidurkan dari saya PKH itu tidak- berapa Pak Ketua, gitu loh. Saya tidak setuju itu ditidurkan sebelum diverifikasi. Itu tugas Kementerian Sosial. Ya ini kan versi Bu Menteri dulu belum kita setujui memang. Saya akan arahkan semua anggota yang itu untuk melakukan di pengadilan. Di dapil saya sudah banyak yang melapor. Saya kenapa begini Pak? Saya orang miskin, ketemu dengan saya. Jadi tidak gampang hanya mentidurkan data. Harus Baik. diverifikasi ke orangnya. Ya Dan makanya harus kita kemarin dipertanggungjawabkan. tanya dengan Bu Menteri parameternya Ini apa, jangan, Pak basisnya Ketua. apa, per kabupaten kota bagaimana gitu loh. Ini Soalnya masih sudah banyak di dapil kita ngadu. Tiba-tiba Baik, Pak. dia nggak dapat itu. Jadi ini Jadi data. ini Ibu mabuk, ini baru dugaan, jangan Betul. Ibu seenaknya aja menyetop data itu. Orang yang miskin jadi nggak makan. Enggak, Dan Pak. saya- Jadi enggak seperti itu, Pak. Kan ditidurkan, kalau udah ditidurkan. Bukan. Jadi itu yang ganda, Pak. Iya, yang ganda itu. Ya kalau namanya sama, kemudian nicknya sama, kalau kita kasih sampai 39 itu kan ya enggak benar, Pak. Ini 39 kecil, Bu. Ini datanya itu 21 juta itu Iya, contohnya. makanya nanti kami tunjukkan, saya bisa bawa data. Saya itu aja, Bu. Tugaskan Kemensos verifikasi data itu, baru itu beres. Ya Pak, yang ini Pak, yang 2 juta sekian, itu sudah cair, kemudian 3 juta sekian sudah cair, kemudian 260.000 sekian itu sudah cair, itu yang akan kita diverifikasi oleh BPKP, kemudian BPK, dan KPK, dan Kejaksaan Agung. Ini yang akan diverifikasi. Jadi Pak, sekali lagi, kenapa saya melakukan ini? Saya berharap Pak, saya mohon maaf sekali. Saya di Surabaya menyelamatkan 15 triliun tidak ada satupun yang kena. Kenapa? Bagi saya kalau itu bisa diselamatkan, namanya pencegahan Pak. Dan saya masuk di situ. Kenapa? Saya juga nggak pingin teman-teman saya ada masalah. Kemarin sudah saya sampaikan begitu. Jadi karena itu kenapa kemudian di awal ini saya sampaikan begitu. Nanti kalau misalkan kami yang harus melakukan tidak apa-apa, cuman tidak fair lagi nanti.
kami dijawab. Dengan ini Pak Ketua, dengan penjelasan Bu Menteri ini menunjukkan bahwa data 21 juta itu berada di kesepakatan kita. Karena itu kan bermasalah katanya kan? Berarti 21 juta berada di 10 juta PKH, 18 juta, 8 BPNT, 9 juta. Penerima manfaat semua, karena bermasalah. Karena itu di mana letaknya? Jadi begitu Pak, jadi nanti ini ada enggak profilnya yang ini? Saya nanti bisa tunjukkan. Bu Menteri, mohon Iya. fokus kepada PKH yang 10 juta, BPNT yang 20 juta, BST dari Jabodetabek itu 9 juta yang bermasalah penerima. itu banyak Itu berapa, aja. Bu? Ya. Supaya nanti kita di anggaran tahun 2022 ini enak, Bu. Kita mau tetap atau kurang Jadi- atau tambah gitu loh. Jadi begini Pak, yang BPNT itu 2 juta sekian. Ya, bermasalah. Iya. Kemudian itu transaksi, sudah transaksi. Kemudian yang PKH ini 3 juta sekian, sudah transaksi. Kemudian yang BST itu 262.000 sekian, itu yang sudah transaksi. Interupsi Pak Ketua, bagaimana kalau rapat ini diskorsin dulu supaya ada titik temu gitu, atau ditutup atau dilanjutkan, bagaimana? Ya, diskorsin dulu supaya ada komunikasi dulu, karena kalau ini seperti ini nggak ada titik temu gitu. Jadi olehnya itu supaya ada sinergitas antar Kementerian Sosial dengan Komisi 8 ada titik temu, barangkali Tawaran saya gini, karena ini masuk siklus anggaran ya, siklus anggaran, kita dengarkan dulu pengantar anggaran, tapi nggak kita bahas. Kita dengarkan saja Pak. Itu akan kita bahas setelah data ini clear. Gimana? Ini Ketua, Ah. kita melihat Kemensos itu adalah tim. Ibu ini punya eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kita pingin, maaf Bu ya, Ibu kan pastilah dia belajar cepat di sini. Tapi nggak mungkin dia keputusan itu semua dijawab oleh Ibu Menteri. Jadi kita berharap di Kemensos ini kita mendapatkan soliditas ini Bu. Maaf Bu ya, bukan mengenaikan Ibu. Jadi menurut saya, tolonglah eselon 1 itu dibantu kita ini permainan data ini. Jadi tanpa ini kan mengenaikan Ibu Menteri, tapi kita pingin kalau tujuan Ibu tadi ingin memperbaiki data DTK itu ahlan wa sahlan, silakan. Dan selama ini memang sudah kita ributkan Ibu. Tapi yang kita fokus di ini tadi, segala sesuatu 1 rupiah pun uang negara tidak boleh salah sasaran. Itu prinsip Betul. keadilan. Itulah, Nah kalau Pak, itu kita akan kemudian- bantu Ibu. Itulah Jadi- Pak, demi Allah, demi Tuhan. Menurut saya Pak Ketua, Itulah saya melakukan ini Pak. Karena kalau diteruskan, ya tambah parah Pak kondisinya. jadi gini Bu. Karena itulah kemudian Kalau saya Ibu bilang melakukan umpamanya ini. 10, katakanlah 5 juta ini bermasalah. Ini langsung pengaruhnya sama anggaran, Bu. Kita akan kurangin anggaran. Kalau kita tidak percaya data Ibu, kita nggak akan selesai anggaran. Kan yang rugi rakyat juga. Nah, maka tolong Ibu, mungkin eselon 1-nya bantuin kita, yang mana yang benar itu gitu. Kalau tujuan Ibu untuk memperbaiki data, itu Silakan, mungkin Pak. butuh waktu Bu ya, Iya. butuh waktu silakan. Kalau perlu anggaran kita siapin. Selama ini juga kita kasih 800 miliar kok untuk membangun DTK Jadi gedungnya, begini, Pak. data, tapi ternyata Saya berantakan belum- juga datanya. Kita bingung juga melihat Kemensos Jadi ini. begini Pak, Itu itu di temuan KPK, itu dari anggaran itu disampaikan bahwa akan terjadi kerugian negara sebesar 500 berapa ya kemarin? 500 miliar kalau nggak salah. Karena di daerah itu hanya berapa ya? Yang per orang itu berapa? Per PKK? Jadi kenapa? Di mana? Di mana ya? Jadi mohon maaf Pak, saya harus memang mau clearkan tadi Pak Ketua menyampaikan, saya memang harus cek semua Pak laporan BPK, karena kalau tidak ini terus setiap tahun begitu terus keluar. ini Bu, kita menghormati BPK ya. DPR ini juga sejajar BPK. Kita hanya ingin begitu BPK mengatakan ini loh data kami, ini yang diperjuangkan. Ibu harus memperjuangkan institusi Kementerian Sosial walaupun Ibu baru dilantik sekian bulan. Ini Betul, institusi. Pak. Betul, Pak. Jadi yang kita inginkan jangan sampai
seolah-olah BPK bilang itu kan baru temuan Bu, belum tentu benar. Kita kan ngerti hukum. Temuan KPK itu harus ditindaklanjuti, oke. Bahwa data Ibu harus kita perbaikan, enggak. Kita harus memastikan, kita buat kesepakatan di sini, data ini kita sampai akhir tahun kita lakukan verifikasi. Nah, kalau cuma kita verifikasi, berarti data Ibu yang lama ini masih kita pakai. Anggaran akan turun sama Ibu. Karena kalau sudah kita sepakati data bermasalah,